Dalam kesempatan ini saya lanjutkan dalam paparan saya sendiri yang berbasis ada di sini. Majelis Hakim yang saya hormati, juga jaksa penuntut umum yang saya hormati. Berbicara mengenai pembelaan tentu didasari oleh adanya dakwaan, kemudian tuntutan 10 tahun itu. Maka ketentuan hukum berbicara dengan sangat jelas. Pasal 143 KUHP mengenai dakwaan jaksa mesti lengkap, mesti cermat, dan mesti jelas. Apabila tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas, ayat 2-3-nya mengatakan batal demi hukum. Pernah kita sampaikan, tapi diprotes, itu dieksepsi. Kita tidak menempuh eksepsi karena pengalaman selalu eksepsi itu ditolak. Selalu. Saya pernah bela Gus Nur yang tahun 2001 ya. Oleh karena itu kita menempuh jalan terus. Karena kita juga ingin tahu endingnya sampai bagaimana persidangan ini. Di dalam konteks yang kita lihat semua, fakta sudah berbicara di persidangan. Data-data pendukungnya juga sudah berbicara dengan jelas. Maka kita perlu gunakan logika. Sekalipun tidak pakai iman, saudara Gus Nur, ya. Karena Anda menambahkan satu item iman. Itu penting buat kita yang beriman kepada Allah. Tapi kan banyak juga orang yang tidak beriman. Sesungguhnya kalau fakta dan logika digabung dengan data-data yang ada, dipikir secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, walaupun dia nggak beriman, akan sampai kepada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Jadi pertanyaan seriusnya dalam konteks pembelaan ini pada jaksa, pada majelis hakim, apakah kita tidak menyaksikan, apakah kita tidak mengalami, apakah kita tidak melakukan perdebatan yang sangat serius tentang dakwaan jaksa yang tidak lengkap, tidak jelas, ya. Khususnya dikaitkan dengan ijazah palsunya Jokowi. Hingga hari ini, hingga mereka membacakan tuntutan dengan teganya 10 tahun tanpa ada kelengkapan, kejelasan dari dakwaannya itu. Tidak ada ijazah aslinya Jokowi, itu tidak ada, nggak pernah diperlihatkan di sini. Padahal itu yang kita minta. Maka bagaimana mungkin logikanya diteruskan menjadi tuntutan 10 tahun? Bagaimana logika itu bicara? Sekolah di mana kita ini? Maka oleh karena itu, dalam konteks pembelaan ini sebenarnya fakta sudah jelas. Kita sudah lalui 22 orang saksi, 5 saksi ahli dari pihak mereka, 17 saksi fakta. Tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ketika saya tanya dengan jaksa, ya, di depan persidangan, depan hakim, ketika maju ke depan, kenapa kok ajukan ijazah Jokowinya yang fotokopi, walaupun ada legalisir? Ya kami terimanya dari polisi cuma begini. Loh, kok terima polisi dari begini? Kalau tidak lengkap, tidak jelas, mestinya dikembalikan, ditolak P19. Itu mekanisme kejaksaan yang kita pahami. Tapi kenapa diteruskan sampai ke pengadilan? Dan kita berdebat lagi dengan konteks ada saksi ahli dari kami, Rocky Gerung, dengan jelas menerangkan
tentang kedunguan dari jaksa, ya, dan jaksa tidak bisa melawan argumentasinya. Kan sebenarnya itu membuktikan satu konfirmasi dengan kedunguan yang ada, kemudian masuk di persidangan. Bukan tidak mungkin, tidak mengurangi hormat yang mulia. Kita ini semua jadi dungu karena membahas dakwaan yang nggak lengkap, nggak jelas, tidak cermat. Diteruskan lagi, nanti anehnya tidak mengurangi hormat juga Mas Dagen, tapi saya minta dengan sangat, jangan sampai hakim juga terpapar kedunguan ini kemudian memutuskan menghukum Gus Dur. Karena kalau sudah tuntutan 10 tahun, tidak mungkin untuk dituntut apa putusannya itu sepertiga dari, kurang dari itu, tidak bisa. Itu kan kita ngerti juga teori hukum itu. Mesti sekian tahun, atau kalau hakim perlu betul Gus Dur, ya, bebaskan Gus Dur. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini saya menekankan kepada hak pembelaan saya untuk Gus Dur ini, seperti yang beliau sendiri sampaikan, 10 jam aja tidak boleh, bahkan jangan pakai 10 jam, sedetik pun menurut saya nggak boleh, harusnya begitu. Tapi dia sudah menjalani sekian bulan, 5 bulan lebih, dan kita sudah minta berkali-kali penangguhan penahanan. Hakim tidak tergetar hatinya untuk mengabulkan. Nunggu persidangan, persidangan ini sudah jelas, dakwaan tidak jelas, dakwaan tidak lengkap, dakwaan tidak cermat. Kenapa diteruskan persidangan ini? Mestinya stop dengan putusan hakim batal demi hukum. Tapi faktanya sampai sekarang demikian. Maka oleh karena itu, ya, saya tidak punya otoritas apapun dalam konteks kekuasaan, tetapi dalam konteks keilmuan kita punya, dan kita bisa beradu argumentasi, dan tidak ada kekalahannya argumentasi kita. Tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi kita pasti kalah. Ilmu segudang banyak pun kalah dengan kekuasaan yang hakim pegang sekarang palunya itu. Apapun ilmu yang saya sampaikan, nothing, diputus mau bersalah pun tidak masalah, karena takut ada Tuhan selain Allah. Dia berjabatannya, takut lain-lainnya, yang tidak takut justru kepada Allah. Tapi itulah satu proses yang ada. Maka oleh karena itu, kita melihatlah, menyaksikan sebagai satu kondisi objektif, apakah nanti Pak Hakim tergetar juga hatinya, dapat hidayah atau tidak untuk membebaskan Gus Dur ini. Karena argumentasi sudah banyak, sudah semua ini status tebal gini juga ada. Jadi saya membaca juga malas, untuk apa baca, pakai logika saja. Fakta sudah jelas, data sudah jelas, logikanya juga sudah jelas. Mestinya harusnya sudah diputuskan bebas. Saya kira itu, saya tidak membaca karena konteksnya demikian. Jadi dilanjutkan aja sama Ahmad. Saya melanjutkan beberapa lembar, nanti yang dilanjutkan ke Bang Damai. Awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tak terlalu masif menjadi perbincangan publik, kecuali pada kasus Prita Mulyasari pada zaman SBY. Undang-Undang ITE memaksa Prita Mulyasari yang menyebarkan komplainnya atas buruknya layanan rumah sakit swasta melalui surat elektronik email. Prita dituding mencemarkan institusi rumah sakit. Prita ditetapkan tersangka dan langsung ditahan. Saat itu ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Karenanya Prita ditahan, mengingat pasal yang diancamkan pada Prita lebih dari 5 tahun penjara. Kasus ini terjadi karena adanya sengketa antar sesama rakyat, bukan rakyat berhadapan dengan penguasa. Pada tahun 2016, DPR merevisi Undang-Undang ITE dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di antara alasan perubahan adalah agar Undang-Undang ITE tidak diberlakukan secara represif. Ancaman pidana pasal fitnah dan pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun, meskipun Undang-Undang ITE telah berubah, Undang-Undang ITE di era rejim Jokowi hari ini bukan menjadi humanis, malah semakin represif. Ada tren baru kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Padahal latar belakang terbitnya Undang-Undang ITE itu untuk mengatur transaksi ekonomi menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya,
Represif menggunakan pasal fitnah dan pencemaran pasal 27 ayat 3 saat ini represif Undang-Undang ITE justru semakin masif dengan menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini dalam kajian kami sebut sebagai pasal pukat harimau. Layaknya pukat harimau, yakni jaring besar yang ditarik dua kapal besar untuk menjerat dan menangkap semua model ikan. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini esensinya juga sama. Pasal pukat harimau ini digunakan untuk menjerat dan menangkapi banyak ulama, aktivis, dan para pengkritik rejim yang dituding menebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Di zaman Jokowi ini, semua kritik terhadap rejim atau organ yang pro rejim diklasifikasi sebagai dan dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Para ulama yang konsisten mengemban amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, konsisten menyampaikan yang hak dan melawan yang batil, juga dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Mereka kemudian dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal pukat harimau inilah yang menjerat Ahmad Dhani, Habib Bahar, John Ru, Ustadz Alfian Tanjung, Rini Sulistiawati, Kiai Heru Ivan Wijaya, juga menjerat terdakwa Gus Nur. Pasal ini telah menjadi langganan dasar kriminalisasi terhadap rakyat menyampaikan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum melalui sarana ITE, karena dengan menetapkan tersangka berdasarkan pasal 45 ayat 2 junto pasal 25A ayat 2 ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka penyidik dapat menahan tersangka karena ancaman pidananya dalam pasal ini 6 tahun penjara, melebihi syarat minimum penahanan yang diatur KUHP, yakni minimal diancam dengan 5 tahun penjara. Dalam perkara ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri memperkarakan mubahalah Gus Nur dengan Undang-Undang ITE yang hari ini telah pada tahap persidangan dan memasuki agenda pembelaan. Terdakwa Gus Nur dikasuskan dengan didakwa dengan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Gus Nur didakwa telah menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara melalui sarana mubahalah. Walau akhirnya dalam tuntutannya saudara jaksa penuntut umum meyakini pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak menuntut terdakwa Gus Nur berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Era selanjutnya modus operandi kriminalisasi rejim Jokowi adalah dengan menggunakan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Setiap kritik, pendapat, dan perbedaan pandangan rakyat terhadap penguasa ditafsirkan sebagai kebohongan yang menerbitkan keonaran sehingga ditangkap dengan dalih telah menyebarkan kabar bohong, hoak, dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini juga menjadi langganan untuk mengkriminalisasi rakyat karena ancaman pidananya 10 tahun penjara. Dalam kasus ini terdakwa Gus Nur dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana yang berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan yang mengkonfirmasi adanya kedunguan dan dendam persis sebagaimana dijelaskan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Dungu karena menuntut ujaran ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Dendam karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan pada kasus manapun. Dalam kasus Jaksa Pinangki, jaksa korup, penuntut umum hanya menuntut 4 tahun penjara. Padahal Jaksa Pinangki jelas-jelas telah merugikan negara, melakukan korupsi. Mungkin karena jiwa korsa dari korps kejaksaan, Pinangki hanya dituntut pidana 4 tahun, walaupun ancaman maksimumnya adalah 20 tahun penjara. Sementara pada kasus Gus Nur yang tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, bahkan membuka cakrawala dan logika rakyat, justru dituntut 10 tahun penjara yang merupakan ancaman maksimum dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Sekali lagi kami tegaskan, sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Karena narasi awal dari kasus ini bukanlah kasus terkait ijazah palsu, melainkan kasus penodaan agama menggunakan sarana mubahalah.
Adapun untuk kasus pasal penodaan agama yang sebelumnya telah digembar-gemborkan media karena ada rilis dari Barreskrim, menurut jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Gus Dur. Hal mana terkonfirmasi dari tuntutan jaksa yang tidak menuntut terdakwa Gus Dur dengan ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Hanya saja nama baik terdakwa sudah tercemar karena diedarkan kabarnya ke seantero negeri telah melakukan penistaan agama dengan sumpah mubahalah. Kabar terdakwa melakukan penodaan agama dengan sumpah mubahalah adalah kabar hoak, kabar bohong. Namun berdalih penyidikan kabar ini diedarkan oleh Mabes Polri kepada seluruh rakyat, menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Apakah dengan asas kesamaan hukum di muka hukum, demi hukum penyidik Barreskrim dan atau bagian Kabak Penum Polri juga harus ditangkap karena mengedarkan kabar bohong soal Gus Dur telah melakukan penodaan agama melalui mubahalah? Kami pikir hal ini adalah sesuatu yang hilya mustahil. Hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada aparat dan penguasa. Pengacara yang seumuran saya dengan jam terbang ingin sengaja melanggar KUHP, tentu ada sesuatu. Saya salut atas kecerdasan Majelis Hakim dan JPU. Sengaja tidak mengikuti toga sebagai bentuk protes karena secara pribadi merasa tidak mampu untuk membela seorang ulama, seorang aktivis yang punya dasar hukum Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, punya dasar hukum Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat lisan maupun tulisan, pribadi, individu maupun kelompok di atas panggung. Selanjutnya punya dasar hukum Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang kebebasan hak asasi manusia, bebas merdeka, seperti yang Gus Dur sampaikan tadi. Dan satu lagi tentang good governance, tentang pribadi, tentang jati diri, tentang perbuatan melakukan pekerjaan yang harus tidak boleh melanggar prinsip 9 tersebut. Keterbukaan, keburukan dan lain-lain, kecacatan moral, tidak transparansi, itu semua diatur oleh undang-undang tentang kebebasan Gus Dur. Apalagi mereka sama dai, saya nggak mampu. Tapi alhamdulillah teman-teman saya begitu setia, begitu loyalitas. Cukuplah loyalitas kawan saya ini untuk menghormati lembaga peradilan dan lembaga kejaksaan. Bambang Tri dan Gus Nur, JPU dan Hakim dalam makna hukum mereka nyata kooperatif untuk menghukum Gus Nur yang belum tentu bersalah sampai bulan Ramadan ini. Dari mana hati itu? Walau keduanya belum dinyatakan bersalah menurut KUHP Undang-Undang nomor 898 dan sebagai tuduhan yang menyangkut tentang delik aduan yang substansial secara yuris formil mesti diadukan oleh Jokowi selaku korban prinsip. Dan terkait materi tuduhan JPU digunakannya ijazah palsu oleh Jokowi Presiden RI, itu substansial daripada tuduhan itu seperti yang dirumuskan oleh penyidik dan JPU. Nyatanya menjadi saksi pelapor saja tidak, ijazah tidak ada. Maka sesuai norma hukum seharusnya mereka sejak ada laporan terhadap kedua terdakwa, penyidik pun tidak punya hak menahan para terdakwa kecuali memeriksanya sesuai proses hukum. Kalau Gus Dur menyatakan 10 hari, saya bilang dia hanya boleh diperiksa dalam 24 jam. Ini normatif hukum. Ketika penyidik tahu bahwa pelapornya ternyata bukan Jokowi sang presiden, ternyata saksi dari pelapor korban, ternyata bukan saksi dari pelapor korban atas dasar subjektivitas namun objektif, nama Jokowi tidak ada, serta tuduhan publik melalui individu publik Bambang Tri terhadap narasi yang ia dapat dari media berita resmi yang beredar dari beberapa media warta berita yang didapatkan. Saya lihat dari media, ada yang dari Detik. Kenapa nggak diusut sampai ke sana sumber berita daripada hak publik ini menurut informasi keterbukaan publik? Belum lagi ada PP yang mendapatkan reward, itu peran masyarakat. Pak Joko yang buat nomor 43 tahun 2018 diberikan reward. Jadi kalau jaksa kemarin bertanya apa haknya menanyakan,
ilmunya itu udah pas. Rocky Gerung menyatakan kalian belajar undang-undang bukan belajar hukum. Itu sakrasme, daging yang dicabik-cabik, cuma kalian nggak ngerti. Biarlah kawan-kawan yang lain yang cukup. Satria hormati pengadilan, mereka memakai toga. Saya rasa tidak punya rasa malu kita semua, terlebih yang punya hak menghukum. Tak punya rasa sedih, tak punya rasa takut kepada hati yang mati dan resiko setelah kematian. Matinya hati, moral atau nalar sehat para JPU Gus Dur, para JPU, para penuntut Gus Dur dan Bambang Tri sudah terbukti melalui tuntutan 10 tahun penjara. Dan apakah majelis ikut mati hati, moral dan nalar sehat? Sudah terbukti, karena mereka pun sebenarnya sudah sejak awal memiliki matinya moralitas yang ada pada dirinya, karena mereka tidak punya kewenangan kompetensi untuk mengadili baik secara kebenaran formal maupun kebenaran material. Locus delicti tanpa peradilan dilaksanakan sesuai pasal 84 bukan di Surakarta. Dan Kemenkumham tidak memberikan izin, terbukti di dalam perkara. Tidak ada rekomendir dari Kemenkumham atau atas dasar perintah Mahkamah Agung sesuai pasal 85 KUHP. Jadi ketika hukum acara yang sebetulnya adalah hukum positif, hukum yang harus diberlakukan sejak awal tidak dilakukan, tidak ditegakkan dari sejak penyidikan sampai saat ini, mana mungkin didapatkan keadilan. Walaupun putus bebas murni atau onslah, mana bisa keadilan ditemukan? Sudah aja penjara 5 bulan. Bagaimana keadilan bisa ditemukan walaupun putusnya bebas murni? Demikian rangkuman dari saya. Silakan. Lanjutkan. Sini. Dibacakan sini. Bacakan ini. Ini aja. Jenengan tetap sini dulu ini jenengan. Soalnya biar nggak geser-geser karena udah di vlog. Lanjut. Terima kasih. Saya lanjutkan. Bacaan dari Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden memiliki peran sentral dalam tata kelola bernegara, terutama setelah Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan presiden secara material dapat melingkupi kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif. Presiden juga memiliki wewenang yudikatif dalam pengertian luas. Kewenangan presiden dalam kerangka legislatif terjawantahkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selalu melibatkan presiden. Setiap produk legisi yang dikeluarkan DPR RI selalu ditetapkan bersama presiden. Bahkan secara sepihak presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk legislasi dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tanpa persetujuan DPR RI selaku lembaga legislatif. Berdasarkan keadaan yang memaksa, presiden dapat menjadi lembaga legislatif, memproduksi norma peraturan yang berlaku layaknya undang-undang yang mengikat publik tanpa perlu persetujuan DPR RI. Meskipun pada akhirnya Perpu akan dibahas oleh DPR RI, namun pada saat Perpu diterbitkan oleh presiden, maka Perpu dapat berlaku secara langsung dan mengikat sebagai aturan yang berlaku bagi segenap masyarakat. Dalam konteks kewarganegaraan, dalam konteks kewenangan yudikatif dalam pengertian luas, presiden dapat memerintahkan menterinya untuk memberi sanksi dalam bentuk keputusan tata usaha negara atau bersikeng yang berlaku sebagai sanksi bagi setiap pelanggaran norma tanpa perlu melalui proses pengadilan. Dalam ranah aparat sipil negara ASN yang berada di dalam kekuasaan presiden, misalnya ASN dapat dipecat, diberi sanksi. Kewenangan eksekutif dapat langsung menjalankan fungsi yudikatif dalam pengertian luas dan memberikan sanksi berupa bersikeng yang secara substansi juga merupakan sanksi atas pelanggaran undang-undang. Belum lagi lembaga kepolisian selaku penyidik berada di bawah presiden, bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden diberi secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Dapat diperpanjang sekali dengan masa jabatan maksimal 10 tahun. Sebelumnya ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
atau UUD 45, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam periode waktu 5 tahun dan setelahnya dapat terpilih lagi tanpa batas. Dalam menjalankan fungsinya, Presiden memiliki wewenang, kewajiban, dan kedudukan berdasarkan Undang-Undang 1945 antara lain: memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas rencana undang-undang bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi remisi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang, meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR, menetapkan hakim konstitusi dan dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Oleh karena begitu besarnya kekuasaan Presiden, maka jabatan Presiden harus diemban oleh seorang yang memiliki kualifikasi dan mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk itulah seorang presiden selain dipilih langsung oleh rakyat, calon presiden harus memenuhi syarat-syarat, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tidak sedang dinyatakan balik berdasarkan keputusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, terdaftar sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak, dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Republik Indonesia. Izin Yang Mulia, karena ini sudah zuhur, mohon untuk disekor. Tapi gini Yang Mulia, karena kita kan nggak ada makan siang, tidak terlalu lama biar kita bisa melanjutkan kembali. Iya, setengah jam.